Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengar suara saya ya. Kalau dengar jempolnya, mana jempolnya? Nah, kita ganti, anggut-anggutnya ganti jempol. Nah, supaya sekarang ganti nggak jadi penguin, pakai jempol. Oke, untuk pembelajaran hari ini, kemarin sudah Pak Anggun share materinya ke kalian di grup. Materi hari ini tidak tak ikutkan nanti di PTS. PTS itu hanya membahas 3 materi yang kemarin sudah dijelaskan. Minggu depan akan Pak Anggun jelaskan atau bagikan kisi-kisinya untuk kalian semua. Jadi nanti ada beberapa poin-poin yang mungkin bisa kamu pelajari lebih spesifik, supaya besok pada saat pengerjaan itu kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, besok aja ya, pertemuan depan akan saya jelaskan jenis soal, jumlah soal, dan lain sebagainya, penilaian, dan lain sebagainya. Jadinya kalian paham. Oke, kita langsung masuk pembelajaran untuk hari ini. Kita ke permainan bola kecil. Nah, sebelum kita mulai, saya mau bertanya dulu. Oke, saya mau bertanya dulu. Kita awali dengan kuis dulu. Mbak, aku cari pulpen dulu. Iya. Oke, kuis. Silahkan nanti lambaikan tangan kalau kalian mau menjawab. Oke, kuis pertama. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu permainan bola kecil? Permainan bola kecil itu apa? Dengan kalimatmu sendiri, orang sama aja. Ayo. Hello, hai. Hello, hai. Siapa ngacung dulu? Ya, ini. Oke, sip. Di C8F, dia, Ratri, Aprilia. Oke, Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, silakan Mbak Dia. Yang kamu tahu tentang permainan bola kecil apa? Futsal atau permainan bola kecil adalah olahraga bola bergu yang terdiri atas 2 tim yang mudah dimainkan secara bergantian dan berurutan. Ya. Oke, terima kasih. Bergantian. Nah, berurutan. Oke. Saya mendapatkan satu referensi dari Mbak Dia tadi. Permainan bola kecil. Terima kasih Mbak Dia ya. Bagus sekali kamu menjelaskannya. Oke. Permainan bola kecil itu permainan 2 regu. Tadi kan 2 regu. Tadi tak tulis kuncinya tuh. 2 regu, 2 tim, bergantian, berurutan. Nah, dirangkai itu kalimatnya. Permainan yang dilakukan oleh 2 regu atau 2 tim secara bergantian dan berurutan. Pinter sekali. Satu lagi, coba. Saya mau minta satu lagi. Satu lagi, hello. Satu lagi, hello. Yang mana? Wah. Satu lagi siapa? Ayo, satu lagi. Oh, itu tuh. Angelika. Angelika malah. Ya, silakan Mbak Angelika 8A. Angelika. Wow. Permainan bola kecil adalah jenis permainan atau olahraga yang memainkan bola atau benda tertentu yang umumnya dengan bantuan alat. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Angelika. Dapat. Lumayan ini. Tuh, nyimpen tuh. 2 anak udah nyimpen nilai 85. Wow. Ulangan besok nggak dapatnya 60, udah dapat 85 tuh. Tak anggap nilai ulangan kan lumayan. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa, terserah saya. Anggap saja ini ulangan lisan. Pak Anggun kok gampang banget mulai 85? Ini nggak apa-apa. Wong kamu udah berani menjawab. Nah, gitu loh. Ya. Oke, mari kita bahas dari 2 penjelasan tadi. Tadi penjelasan pertama
Ada 2 regu atau 2 tim bergantian dan berurutan. Penjelasan kedua dari Mbak Angelika itu ada permainan dengan bola bukan dengan bantuan alat, intinya seperti itu. Nah, itu benar semua, nggak ada yang salah. Pak Anggun akan memberikan referensi menurut Pak Anggun juga dengan kalimat Pak Anggun. Nah, kuncinya ada di mana sih? Kuncinya adalah ketika kamu ditanya permainan bola kecil. Permainan itu kan aktivitas atau kegiatan. Itu permainan. Kata kuncinya itu, aktivitas atau kegiatan. Itu permainan. Bola kecil. Bola ukuran kecil. Permainan atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan menggunakan bola kecil. Nah, disambung tadi, kan ada regu atau tim. Baik beregu ataupun individu. Udang. Nah, ini cara merangkai sebuah kalimat. Kunci dari kata itu atau yang ditanyakan itu apa? Permainan bola kecil, permainan terdiri dari permainan dan bola kecil. Permainan itu aktivitas atau kegiatan atau olahraga. Nah, bola kecil, bola yang ukurannya kecil. Kan begitu. Nah, tadi juga dijelaskan, bisa bermain kelompok ataupun bisa individu. Jadi permainan atau olahraga atau aktivitas atau kegiatan terserah kamu yang dilakukan dengan bola kecil atau bola ukuran kecil yang dilakukan juga secara beregu atau individu. Nah, sekarang tanya lagi. Next, pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita masuk, kita kuis dulu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa mencontohkan 2 saja? 2 saja. Ya udah 1 aja lah. 1 aja. 1, permainan bola kecil beregu. Suaranya kedengeran tuh enggak? Ketok-ketok itu. Ya. Maaf ya, karena sekolah kita akan meningkat besok. Nah, akan meningkat. Nah, jadi ada suara-suara di sana yang masuk, Pak Anggun sampaikan ya minta maaf ya. Untuk beberapa hari ini atau bulan ini mungkin ada gangguan suara, tapi nggak masalah. Ya, jangan jadikan itu sebagai hambatan. Oke, lanjut pertanyaan atau kuis yang ketiga. Siapa yang bisa mencontohkan 1 contoh olahraga permainan bola kecil beregu dan 1 pertanyaannya belum selesai, nanti dulu. 1 contoh permainan olahraga atau bola kecil yang berkelompok, 1 yang individu. 1 kelompok, 1 individu. Contohnya mana? Ini 8H. Siapa kuwi? Zulfa, Amalia, Aka. Wah, dawa temen jenenge sedesa iki diborong. Oke, ya, silakan Mbak. Yang beregu itu kasti. Ya. Yang individual itu tenis meja. Pintar sekali. Nah, bola bekel malah jadi Miss Pindah ke. Jan. Pintar sekali ya. Itu contohnya. Terima kasih ya Mbak Zulfa. Nah, contohnya kalau permainan bola kecil itu yang beregu itu kasti. Terus softball yang kita bahas hari ini. Kasti yang softball beda dikit. Bahkan tenis meja juga bisa double, nggak single ya. Ataupun yang bisa single itu bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan. Tuh, itu bisa sendiri kan, bisa individual kan, partainya individu atau single. Kalau kamu biasanya sering dengarnya itu, partai single, partai double. Nah, itu ya. Sip, pinter sekali. Oke, kuisnya 85 nilai 85 diperoleh 3 orang hari ini. Next, kita masuk ke materi. Ya. Balik samping. Orang buka
Zoom ya? Nah, HP. Gue kontrol. Oke. Ya, anak-anak, kita lanjut materi hari ini. Next. Nah, permainan bola kecil melalui permainan softball. Silakan buka buku paket halaman 77. Di situ ada materi bola kecil. Di situ ada materi softball, bulu tangkis, ada tenis meja. Pak Anggun memilih materi softball. Kenapa? Karena anak kelas 8 tahun lalu ketika Pak Anggun, bahkan yang sebelumnya, 3 tahun terakhir Pak Anggun ngajar softball itu, semuanya itu sangat antusias, sangat senang. Ternyata beda sekali dengan Kasti. Nah, walaupun kalau menurut Anggun, menurut Pak Anggun itu sama. Bedanya hanya dikit. Next. Nah, sebelum kita masuk ke sana, muncul 2 pertanyaan di benak kita. Apa itu softball? Kalau sudah tahu itu softball apa, terus bagaimana cara bermainnya? Oke, kita bahas. Next. Nah, hari ini yang akan kita bahas itu ada gerak spesifik atau teknik dasar. Kalau bahasa umumnya itu teknik dasar, tapi bahasanya Pak Anggun sekarang gerak spesifik. Kenapa gerak spesifik? Karena itu yang akan kita pelajari, memperdalam permainan itu. Yang kedua, permainannya. Bagaimana caranya? Oke, next. Wah, Pak Anggun ngobrol baru awal sudah kelong 20 menit ini. Perlengkapannya, ya di layar kalian itu sudah nampil ya anak-anak. Itu ada perlengkapan softball. Ini Pak Anggun, Pak Hartono, sama Pak Mansur sedang mengajukan perlengkapan ini. Kalau kemarin itu kita memakai perlengkapan sederhana, yaitu dengan bola kertas. Pak Anggun meminta kalian dari setiap kelas itu dibuat kelompok membuat bola kertas. Nah, besok kalau perlengkapannya sudah lengkap, kita pakai alat-alatnya. Sekolah sudah menyediakan, bisa kita pakai. Kalau belum tercukupi, kita pakai dengan perlengkapan dan peraturan yang dimodifikasi nanti. Nah, menyederhanakan saja. Oke, itu yang pertama ada glove atau glove. Bacanya glove ya, Miss? Glove. Nah, itu ada glove, sarung tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Kalau kamu nggak pakai sarung tangan, pakai bola softball, tanganmu bisa pocel ataupun bisa retak nanti. Karena bolanya seperti batu. Yang kedua stick. Soft ya? Iya. Namanya soft. Padahal namanya softball, bola lembek. Lunak. Bola lunak. Tapi ternyata bolanya sekeras batu. Nah, terus yang kedua ada stick atau tongkat pemukul. Ya, ada stick atau tongkat pemukul. Itu tongkat pemukulnya biasanya lebih panjang itu. Lebih panjang dan lebih besar. Yang ketiga ada leg, bacanya gimana, Miss? Leg and body protector. Nah, jadi itu untuk pengaman kaki dan pengaman badan kita, tubuh kita. Nah, nanti tak jelaskan yang pakai itu siapa saja. Yang selanjutnya itu ada kostum atau kaostim. Nah, kalian biasa ngomong kostim. Ya. Selanjutnya ada bola dan ada helm. Helmnya ada 2 ya nanti. Ini helm untuk si penjaga. Dan nanti ada helm untuk si pemukul. Nah, helmnya ada 2. Loh Pak, emangnya gerap anadangan? Ora nana. Nah, itu ya. Cuma untuk mengamankan area kepala kalian. Karena itu yang sangat berbahaya ketika kena bola nanti kepalamu. Oke, itu alat-alatnya. Udah lihat gambarnya ya. Nah, ini lapangannya. Lapangannya kayak pizza dibagi 4, tapi kamu dapat sepotong. Nah, ya itu. Kayak pizza itu kan lingkaran tuh. Dipotong, dibagi 4 bagian, nah ini hanya 1 bagian pizza. Nah, lapangannya seperti ini. Ya, separuh dari bujur sangkar. Nah, itu lapangannya. Nanti kamu bisa browsing sendiri. Lihat-lihat sendiri lapangannya di internet seperti apa. Next, tapi nanti kita bisa pakai lapangan atas upacara, bisa kita modifikasi jadi lapangan softball. Wow, mic-nya turun sendiri. Oke, langsung kita masuk ke gerak spesifiknya.
kita akan mempelajari 4 gerak spesifik. Yang pertama adalah pelambung atau pelempar, itu namanya pitcher. Pitcher, kowe sing nguntalaken bal, ibaratnya nek bahasa Jawa nih sing nguntalaken bal. Nah, nek nang kasti bapak atau ibu guru nih biasanya kalian di SD sing nguntalna bal. Nah, sebelum dipukul ya itu pitcher namanya. Yang kedua, cara memegangnya. Cara memegang stick atau pemukulnya. Kalau di softball namanya bat. Kalau di pingpong namanya bat. Kalau di tenis namanya raket. Nah, itu ya, beda-beda namanya ya. Yang ketiga, cara memukulnya atau swing. Nah, memukul, mengayun. Swing mengayun ya, Miss ya. Ya, mengayun atau memukul. Yang keempat itu nanti mempelajari jenis pukulannya. Salah satunya ini pukulan tumbuk atau apa aja Miss? Bunch. Itu. Next. Nah, masuk ke gerak spesifik yang pertama. Jenis lemparan. Hampir sama kayak tendangan. Kalau sepak bola kan ada tendangan lambung, tendangan menyusur tanah, tendangan mendatar. Nah, ini sama. Lemparan menyusur tanah bisa, lemparan datar atau lurus bisa, dan lemparan yang melambung tinggi. Itu bisa. Nah, biasanya yang dilakukan oleh pitcher itu pakainya lemparan yang kedua, lemparan datar. Ya, itu. Jadi ada lempar nek ngarah gampangane duntalakne teleser lemah anak, sing mendatar lurus anak, sing dhuwur melambung tinggi ya anak. Nah, ada 3 ya. Nah, next. Selanjutnya gerak spesifik memegang stick atau bat. Bat atau bit? Bat ya betul bat. Alhamdulillah Pak Anggun di sini ditemani oleh Miss Winda. Jadinya banyak sekali bahasa-bahasa Inggris materi Pak Anggun bisa dibantu. Bat, memegang bat atau stick. Nah, memegangnya itu dengan 2 tangan ya, bukan 1 tangan. Karena kalau kalian nanti megang sticknya, stick asli softball, abot. Itu yang kayu aja udah berat itu. Apalagi yang besi. Nanti yang besi juga itu lebih berat kayaknya. Walaupun ada yang bahannya lebih ringan, kayaknya ada. Nah, nanti pada saat kalian masuk, sudah diperbolehkan untuk beraktivitas permainan, nanti Pak Anggun akan perkenalkan alat-alatnya, kalian bisa coba. Ya, gitu. Jadi megangnya 2 tangan, bukan 1 tangan. 1 tangan pasti itu 1 tangan. Ini softball 2 tangan. Next. Nah, selanjutnya yang ketiga itu memukul bola atau mengayunkan stick atau swing. Nah, ada 2. Tadi kan yang keempat itu kan pukulan tumbuk. Nah, ini ada 2. Pukulan keras dan pukulan tumbuk. Pukulan keras itu yang memukul dengan sekuat tenaga. Duntalakan balik, pukul teng. Nah, tuh, pukulan keras. Yang kedua pukulan tumbuk, itu kalau kalian dilempar bola tapi cuma ditahan atau nggak diayun apanya? Sticknya nggak diayun, tapi cuma ditahankan ke bola, tek, gitu dok. Loh apa boleh Pak? Boleh. Wong kamu nggak mukul boleh kalau di softball. Itu bedanya softball sama kasti. Kalau kasti kamu harus mukul. Bolanya harus sebisa mungkin kena kan. Kalau softball itu enggak. Pak, berarti saya boleh nggak mukul? Ya boleh. Kamu diberikan percobaan sampai 5 kali, 6 kali. Tidak dipukul semua bolanya, boleh. Lah kok ya saya mati Pak? Belum tentu. Kamu malah bisa dapat poin. Nah, penasaran kan? Besok kita akan praktekkan kalau sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Kita bermain, beraktivitas, berkelompok, berkerumun, oke, kita lakukan. Tapi kalau belum boleh, Pak Anggun belum berani. Nah, kita pelajari dulu teorinya. Oke? Ingat ya, kalau pukulan keras itu sekeras mungkin dengan kekuatanmu. Kalau pukulan tubuh hanya disentuhkan ke bolanya. Kita hanya menahan pemukulnya di depan kita. Set, tak gitu dok. Jadi tidak ada ayunan yang kencang. Hanya menahan dok di depan kita. Tongkatnya. Tak gitu. Next. Nah, itu tadi gerak spesifiknya. Sudah semuanya ya dijelaskan. Oh iya,
Pak Anggun lupa. Kemarin Pak Anggun dapat masukan juga, penjelasannya terlalu cepat, Pak. Oke, sekarang Pak Anggun akan lebih slow lagi, agak melambat ya. Posisi pemain. Nah, kalau di kasti, kalian kan ada posisi pemukul, ada posisi berlari, ada posisi bali, tak gebuk bali ya, ping telu, bali sing keloro. Nah, misalnya gitu. Kalau di sini nanti posisinya beda-beda. Yang pertama pitcher. Pitcher itu sing melempar bola. Tadi udah Pak Anggun jelaskan. Sing nguntalakan bola sedurunge ditampok. Kuwi pitcher namanya. Catcher. Catcher itu yang jaga di bagian belakang pemukul. Itu catcher. Nek kodolan kasti jenenge kucing. Koceng. Oh, koceng oren katanya Miss Winda tuh. Ya, jadi yang menjaga di belakang pemukul kalau di softball namanya catcher. Kalau di kasti namanya kucing. Tuh. Ya. Nih ada shortstop, first baseman, second baseman, third baseman. Ya betul, third baseman, third. Ya. Left fielder, center, fielder. Nah, alhamdulillah belajar bahasa Inggris ya bareng-bareng. Left fielder, center fielder, fielder. Aduh, lidah. Wah, menarik sekali ini. Kata Pak Martin sangat menarik sekali ini. Sampai lidahnya Pak Anggun kelipet-lipet nih. Belibet. Kilatnya wong Jawa ya. Right fielder. Oke. Kalau kamu mau catat, di next. Miss, itu ada penjelasannya. Nah, ini. Pitcher itu orang yang melambungkan bola ke pemukul bola atau sing gebuk ke jenenge batter. B-A-T-T-E-R. Batter. Untuk butter cookies, kue roti, ya ini batter yang mukul bola, namanya batter. Nah, yang kelempar namanya pitcher, ya. Nah, fungsi atau peran dari si pitcher ini juga dia selain melambungkan bola, dia mengatur permainan tim. Karena kalau di kasti, kamu kan lempar harus pas, duntalibal pas. Orang komplain yang nampok. Tapi kalau di softball, dilempari bola nggak pas, boleh. Loh, Pak, bukannya bola harus dilempar pas? Enggak. Kalau softball itu bebas. Tergantung dari yang lempar. Nek lemparnya pengen duntali bal dhuwur, ya terserah. Jadi kalau di softball itu, kalau dikasih ketika kamu menampok atau memukul bola, ketika bolanya nggak pas, kamu protes. Baleni. Nah, kalau di softball tidak boleh. Tidak boleh ngenyang. Bola apapun yang dilempar oleh pelempar, tinggal kamu sendiri yang menentukan apakah bola itu mau dipukul atau bola itu tidak dipukul. Jadi kamu punya pilihan, gereng gebuk bal apa ora. Si pemukul memiliki pilihan atau opsi, yang pertama dia memukul atau dia tidak mukul. Itu terserah sama si pemukul. Si pelempar pun punya pilihan, gerep diwai bal sing pas, apa bal sing ora pas juga terserah si pelempar. Nah, kalau Pak Anggun bahasannya ya besok kalau kalian main itu kuncinya ada di pelempar sama pemukul. Nek pemukulnya pinter, dia bisa membaca arah bola. Nek sing tim jaga, itu kuncinya ada di pemain yang ngelempar. Kalau pelemparnya pinter, kelihat teman-teman kalian yang nggak bisa mukul, pasti diberikan bola-bola sing nggak pas, supaya dia mati. Diwai bal sing ora pas. Ayo, ini siapa yang main ceret-ceret? Nah, di opsi dulu, Miss. Nah, jangan ceret-ceret dulu ya, sebentar mau diatur dulu. Disable. Nah, oke. Ya. Sip. Nah, oke. Ya, oke lanjut lagi. Jadi si pelempar itu selain dia melemparkan bola, dia juga bisa mengatur irama permainan di tim tersebut. Ya, dan biasanya si pelempar ini adalah
Ya. Hah? Udah di share screen kok. Ini udah di share. Enggak, tapi ini begini. Oh. Ulang aja ya. Ya di stop dulu. Oke, sebentar. Wah, sip. Wah, Pak Anggun senang banget. Sudah 106 ini. Ya. Pak Anggun senang sekali nih. Kalian ternyata tadi terlihat ada membuka buku. Mencatat. Wah, nyenengi banget. Pak Anggun senang banget. Yakin nak ngajar kayak gini. Aku cari rajin-rajin, pinter-pinter. Kreatif-kreatif. Next. Iya benar ting next ya. Ya, catcher. Nah, ini penjelasannya catcher nih. Penangkap bola dalam tim jaga, posisi catcher ini di belakang home base. Ya, next. Tak jelaskan juga. Wah, Pak, ada bahasa home base? Ada. Nek konang kasti jenenge dog atau home atau umah. Kok kan nek bar mukul, maring dog siji, maring dog loro, maring dog telu, terus bali. Nek sing nganggo doke telu, nek sing nganggo doke loro, berarti dog siji, dog loro, terus bali. Nah, bali ngumah, maksudnya ngumah permainan, bukan rumah kamu. Gitu. Nah, kalau di softball namanya itu home. Home base itu tempat untuk melempar dan memukul area sekitar itu namanya home base. Nek dikasih namanya dog, kalau di sini namanya base. Base 1, base 2, dan base 3. Kalau dikasih dog siji, dog loro, dog telu. Nah, itu. Ya. Kalau dikasih di balang wonge, kalau di softball, antara kecepatan kalian menangkap bola dengan orang yang berlari. Misalnya nih, Pak Anggun sama Miss Vida main. Miss Vida jaga, Pak Anggun mukul. Pak Anggun mukul, deng. Ketangkep nih bolanya sama temannya Miss Vida, terus Pak Anggun lari ke base 1. Nah, yang jaga base 1, Miss Vida. Nah, di sini bedanya adalah kalau dikasih Pak Anggun yang dilempar bola kan. Nah, tapi kalau di softball, bolanya harus dikasihkan ke Miss Vinda. Jadi, cepat mana antara bola sampai ke Miss Vinda atau Pak Anggun sampai di B1. Nah, gitu. Pak, boleh nggak lempar orangnya? Nggak boleh. Kalau di softball nggak boleh. Nek kok balang wonge, engko wonge mlebu rumah sakit. Bale anu kaya watu. Itu loh, nggak boleh. Nah, itu bedanya gitu. Nah, itu catcher. Nah, shortstop. Oh, Pak Anggun lupa ya, pitchernya belum tak masukkan. Pitcher. Oh iya, catcher. Catcher itu yang menangkap bola ya. Kalau pitcher tadi udah ya, yang melempar bola. Oke, catcher. Catcher yang di belakangnya. Sorry. Tadi Pak Anggun salah menjelaskan. Catcher itu yang di belakang pemukul. Sorry ya, tadi Pak Anggun salah. Yang menjaga base itu first baseman, second baseman, second baseman bukan second. Aduh, Pak Anggun kalimatnya salah lagi. First baseman, second baseman, sama third baseman. Itu yang menjaga di pos 1, pos 2, pos 3. Nah, catcher itu yang di belakang pemukul atau kucing. Ngarah gampangnya kucing, bahasa Inggrisnya cat. Oh, berarti kucing, catcher. Nah, ini gampang nih. Rumus, apa namanya, Miss? Keledai. Cocokologi. Nah, mencocok-cocokkan. Mengait-ngaitkan. Itu kalau Pak Anggun belajar ada kayak gitu. Wah, ngapalakan angel loh, dikait-kaitkan. Ada yang bilang itu namanya rumus keledai. Jembatan keledai. Nah, itu kayak gitu. Catcher, cat, kucing sing nangguri pemukul berarti catcher. Tuh, ini yang pakai body protector tadi. Yang pakai helm sing ditutupi raine, sing nang sikilana pengamane, nang dadana pengamane itu supaya apa? Supaya mengamankan dari lemparan bola sing enggak terpukul. Oke, shortstop membantu penjaga base. Nah, itu yang membantu penjaga di base. Itu shortstop namanya. First baseman, second baseman, nek anak base, burine man, baseman, tinggal bahasa Inggris siji first, loro second, telu third.
Berarti penjaga base 1, penjaga base loro, penjaga base 3 kuwi. Left fielder, center, right. Berarti sing jaga nang sisi lapangan sebelah tengen. Kiri, sorry, left itu kiri. Nah, center kuwi nang bagian tengah mana. Adoh tapi nang tengah. Nang burine basement. Ya, di belakang basement. Nek basement kan nang base. Nek fielder kuwi nang burine maning ana. Jarake mandan adoh. Gue nanggulangi bola-bola yang ketampok tapi waduh mencelat. Itu ya, next. Ya. Ya. Berhubung waktunya tinggal 5 menit, nah cara bermainnya dibahas pertemuan akan datang. Tapi nampaknya cara bermainnya ini Pak Anggun bahas setelah PTS saja. Karena minggu depan Pak Anggun akan bagikan share kisi-kisi sama membahas. Jadinya Pak Anggun mau fokus supaya kalian PTS ini tidak bisa bertatap muka dengan Pak Anggun. Pak Anggun harap nilainya besok pada saat dibahas, PTS-nya pas kisi-kisinya dibahas kalian paham, jadi pas garap mudeng kabeh. Itu ya. Nah, itu beberapa hal terkait dengan materi hari ini. Pak, kan materinya rounders. Ya. Rounders di buku kalian belum ada. Karena kalau saya menjelaskan secara verbal kalian tanpa ada sumber tambahan, kemungkinan juga akan sedikit sulit. Jadi Pak Anggun beralih ke softball dulu. Yang jelas softball sama rounders itu hampir sama. Nek Pak Anggun anggap ya 80% itu sama lah. Softball sama rounders. Nah, kalau sama pastilah bedanya tadi. Ya, oke? Nah, itu materinya. Jadi, kalian sudah tahu beberapa contoh permainan bola kecil. Permainan bola kecil itu apa? Terus beberapa poin-poin dari permainan softball itu sendiri. Ya, itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Anggun tutup. Ada 113 partisipan. Yang mau bertanya, Acung? Mungkin dia bertanya, sama nggak baseball dengan softball? Oke, ini ada pertanyaan dari Miss Winda. Sama nggak antara softball dan baseball? Kan pada ball. Nah, cuma yang satu soft, yang satu base. Hampir sama. Ya, bedanya yang pertama terletak di alatnya dulu. Alatnya itu beda. Tapi bukan perbedaan alat dari fisiknya. Dari jenis alatnya itu sama. Cuma ukurannya yang beda. Bolanya itu beda. Bola softball sama baseball itu beda. Kalau softball itu bolanya cenderung lebih kecil. Iya, apa ya? Kayaknya seperti itu. Ya, oke. Yang Pak Anggun baca, yang Pak Anggun ingat, kalau softball itu bolanya lebih kecil. Kalau baseball itu lebih besar. Tapi kalau Pak Anggun nanti salah, kalian cari referensi ya. Nanti minggu depan dibetulkan. Oh Pak, kemarin Pak Anggun salah. Yang benar itu yang lebih kecil bola softballnya Pak. Kalau baseball malah justru lebih besar. Nah, misalnya gitu, nggak apa-apa. Ya, di sini Pak Anggun tidak serta-merta tahu semuanya, tapi ketika Pak Anggun ada kesalahan, tolong Pak Anggun diingatkan karena Pak Anggun juga manusia, ya. Dan Pak Anggun sangat menghargai ketika kalian membetulkan apa yang terjadi atau kesalahan-kesalahan yang berada di pembelajaran kita. Ya, semuanya kan demi kebaikan kita. Tenang aja. Filenya Pak kirim WA. Oke, nanti file hari ini akan Pak Anggun kirim ke grup WA ya. Sekali lagi grup WA tolong aktif. Ya minimal grup WA kalian harus aktif lah. Itu kan materi tak share terus, link ada nanti. Nah, nanti tugas terstrukturnya nanti tak share ke kalian di grup WA. Begitu, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Pak Anggun cukupkan dulu. Diingat, minggu depan kita akan membahas, masih ada waktu 1 minggu untuk pembahasan materi. Minggu depannya kita kan sudah PTS. Jadi minggu depan Pak Anggun harap benar-benar memperhatikan dan dipelajari apa yang Pak Anggun sampaikan poin-poinnya supaya kalian mendapat nilai maksimal. Ya, saya pengen kalian walaupun tidak bertatap muka dengan saya bisa mengerjakan dan nilainya maksimal.
Ya, jadi Pak Anggun tidak kesulitan ketika membuat nilai. Kamu nilai apik-apik, Pak Anggun senang. Gitu ya. Oke, itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Kurang-kurangnya Pak Anggun minta maaf. Barangkali ada kalimat-kalimat yang tidak pas ataupun penjelasan-penjelasan yang kurang bisa dipahami. Nanti kita bahas lebih lanjut di grup. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Pak Anggun akhiri. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Ya, sampaikan tangan dulu. Supaya nanti pas di-share di YouTube, kalian kelihatan. Oke, terima kasih. Ya, sangat menarik sekali ya pembelajaran hari ini dengan Pak Anggun. Mungkin kalian masih membayangkan permainan softball itu kayak apa sih? Nah, nanti mungkin minggu depan atau setelah PTS akan dibagikan sama Pak Anggun simulasinya. Mungkin video atau apa nanti penjelasannya dari Pak Anggun. Atau kalau kalian pernah nonton Doraemon? Iya kan? Nonton Doraemon kan? Kadang si siapa itu Giant Suneo itu kadang ke rumahnya Nobita ngajakin main di taman. Main apa itu? Softball. Ya. Siapa tuh Giant yang lempar. Giant yang lempar. Terus terus si siapa? Si Nobita nggak pernah bisa mukul. Nah, itu kalau kamu pernah nonton pasti tahu. Ya, itu gambarannya seperti itu. Nah, tadi sudah asik ya menambah pengetahuan baru mengenai dunia perolahragaan. Hari ini kita akan menambah pengetahuan yang baru juga dengan Bu Yayu untuk kebangsaan, kewarganegaraan, ya kan. Siapkan buku tulis dan buku catatan kalian. Bagi yang mau ke belakang, silakan ke belakang dulu sekalian Bu Yayu dan wisuda persiapan. Sambil ngobrol, sambil wisuda carikan materi punya Bu Yayu. Jadi tadi Pak Anggun sudah menyampaikan bahwa di sekolah kita lagi ada pembangunan. Jadi kelas 7F, kelasnya Angel dulu dan teman-temannya kelasnya wisuda sekarang udah dibongkar. Sudah hilang kelasnya. Oh ya, lagi dibongkar, nanti jadi akan di ini. Nanti akan didak ya, ditinggikan. Ya, jadi lebih keren lagi ya. Jadi besok kamu kalau berangkat sekolah, kita punya kesempatan untuk bertemu lagi, akan banyak sekali perubahan yang akan kamu temukan ya. Dari bangunannya, dari Bapak Ibu gurunya banyak yang baru gitu ya. Nanti Bapak Kepala Sekolahnya juga akan baru begitu kan. Jadi sudah banyak yang berubah. Terima kasih. Begitu dari wisuda pengantarnya, nanti disambung dengan Bu Yayu yang cantik jelita dengan baju orange ya. Oke, selamat mengikuti pembelajaran wisuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Afik ya. Iya, menarik betul. Hujan apa itu? Hujan uang. Ya, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.